Bahan-bahannya 350 gram daging sapi. Ini daging sapinya sudah aku iris-iris tipis seperti ini. Nah, setipis-tipis gini ya. 3 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 4 siung bawang putih, garam dan kaldu sapi secukupnya. Yang pertama kita iris dulu bawang putih. Ini supaya mudah kita blender. Kemudian irisan jahe, irisan ketumbar, irisan kemiri, ketumbar, dan sedikit air. Nah, ini dia hasilnya, bumbu halusnya seperti ini. Kemudian kita siapkan panci, masukin 400 ml air putih, masukin bumbu halus. Nah, karena airnya terlalu sedikit, jadi aku tambahin lagi 300 ml, totalnya jadi 700 ml. Kemudian kita masukin daging. Garam dan kaldu sapi. Kita aduk-aduk, lalu kita rebus sampai empuk. Nah, kalau kalian punya presto, bisa pakai presto supaya matangnya lebih cepat. Sambil menunggu dagingnya empuk, sekarang kita siapkan 50 gram pete dan 1 buah kentang. Ini petenya udah aku belah 2 seperti ini. Kalau kalian mau utuh juga boleh. Nah, untuk kentangnya kita iris tipis-tipis seperti ini. Dan bagian tengahnya kita belah lagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita panaskan minyak, kemudian kita goreng kentang sambil kita aduk-aduk. Ini kita goreng sampai empuk atau sampai mateng. Nah, kalau udah matang seperti ini, sekarang kita angkat. Kemudian lanjut kita goreng pete. Untuk petenya kita goreng sampai layu. Nah, kalau udah layu seperti ini, sekarang kita angkat dan kita sisihkan dulu. Ini dagingnya juga sudah empuk, airnya juga sudah berkurang. Kemudian kita matikan dulu api kompornya. Dagingnya juga sudah menyusut seperti ini ya. Selanjutnya kita gilas daging seperti ini. Aku gilas pakai rolling pin karena nggak punya ulekan. Kalau kalian punya ulekan, boleh pakai ulekan. Ini kita gilas seperti kita gilas roti. Kita gilas di kedua sisinya seperti ini. Kemudian seratnya kita buka seperti ini ya. Ini pelan-pelan supaya dagingnya nggak terputus. Nah, kalau kalian nggak punya rolling pin dan nggak punya ulekan, boleh pakai gelas seperti ini. Tetapi hasilnya memang kurang maksimal dan lebih lama. Kalau diketok-ketok seperti ini juga kurang maksimal ya. Ini buka seratnya pelan-pelan supaya nggak robek. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak, lalu kita goreng daging. Ini kita goreng jangan sampai kering, cukup sampai berubah warna seperti ini. Sambil sesekali kita aduk-aduk, kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Untuk bahan balado hijaunya kita siapkan 2 buah tomat hijau, 100 gram cabai hijau keriting, dan 5 buah cabai rawit hijau. 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih,
2 lembar daun jeruk, 1 iris jeruk nipis, garam dan kaldu sapi secukupnya. Kemudian kita belah 2 cabenya, lalu kita masukin ke dalam blender. Kalau kalian punya ulekan, ini diulek juga boleh. Nah, ini dia hasil blenderan cabenya. Karena blendernya kecil, jadi aku blender cabai dulu. Nah, supaya cabenya nggak menghitam, kita pakein jeruk nipis. Kalau kalian pakai ulekan, ini kalian pakai pas lagi ngulek. Kemudian kita masukin tomat dan 2 bawang. Lalu kita blender kasar. Nah, ini dia tomatnya sudah kita blender. Kita campur dengan cabai. Kemudian kita tumis dengan secukupnya minyak. Ini juga udah aku masukin daun jeruk, tetapi tadi videonya tidak terekam. Nah, karena terlalu kering, jadi kita tambahin sedikit minyak. Kita masukin juga garam dan kaldu sapi. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah baladonya setengah matang, kemudian kita masukin daging. Lalu kita aduk-aduk supaya bumbu baladonya meresap ke dalam daging. Di sini jangan lupa koreksi rasa. Aku tambahin sedikit kaldu sapi. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai matang. Kemudian yang terakhir kita masukin pete dan kentang. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Yuhu, dendeng balado ijonya udah jadi. Bahan-bahannya 350 gram daging sapi plus tetelan, 5 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah dan 5 buah cabai rawit hijau, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 2 sendok makan ketumbar, setengah sendok makan kunyit bubuk, 2 sendok makan kelapa gongseng, 700 ml air putih. Yang pertama kita haluskan dulu cabai. Ini cabenya kita patah-patahin seperti ini. Kemudian kita masukin cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Lalu kita tambahkan juga ketumbar dan kunyit bubuk. Kemudian kita blender sampai halus dan ini hasilnya. Selanjutnya di sini ada 1 batang daun bawang, 3 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 3 sendok makan perasan jeruk nipis. Tahap berikutnya kita masukin daging ke dalam wajan. Kemudian kita masukin juga bumbu halus. Dan kita tambahkan sedikit air.
Kita masukin juga kelapa gongseng. Lalu kita aduk-aduk dan kita masak sampai bumbunya kering. Nah, kalau bumbunya udah mengering seperti ini, sekarang kita aduk-aduk dulu supaya di bawahnya enggak hangus. Selanjutnya kita masukin air. Ini sisa air dari yang 700 ml tadi. Lalu kita masukin juga perasan jeruk nipis, garam dan kaldu sapi bubuk. Nah, ini kita aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih dan dagingnya empuk. Sambil menunggu dagingnya empuk, di sini kita iris-iris dulu daun bawang. Kemudian kita iris juga bawang merah. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, sekarang kita masukin daun bawang dan bawang merah. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini jangan lupa kita koreksi rasa. Untuk rasa asam dan pedasnya harus balance, karena ini nama lain masakannya adalah asam keeng atau artinya asam pedas. Nah, tapi ini yang aku buat nggak terlalu pedas. Nah, kalau udah mengering seperti ini dan dagingnya juga udah empuk, sekarang kita matikan api kompornya. Yuhu, daging masak Acehnya udah jadi. Bahan-bahannya 200 gram daging sapi, 150 gram tetelan, secukupnya garam dan kaldu ayam, seharusnya ini pakai kaldu sapi, 6 siung bawang putih. Kemudian bawang putihnya kita geprek dulu seperti ini, lalu kita cincang. Nah, kalau mau diulek atau dicincang lebih halus juga boleh. Yang pertama, kita masukin tetelan ke dalam wadah. Kemudian kita masukin secukupnya air. Ini sampai tetelannya tertutupi. Lalu kita rebus sampai mendidih. Ini kita rebus sebentar aja, nggak sampai empuk. Karena nanti kita rebus lagi bersamaan dengan daging sampai empuk. Air rebusan yang ini nggak kita pakai ya. Selanjutnya 500 ml air putih, lalu kita masukin daging ke dalam wadah dan tetelan yang udah kita rebus sebentar. Kemudian kita masukin air, bawang putih, garam dan kaldu bubuk. Kemudian kita rebus sampai dagingnya empuk. Ini udah cukup empuk, sekarang kita matikan dulu api kompornya. Kita tiriskan daging dan tetelan. Sepuluh buah cabai merah,
5 buah cabai rawit. Kalau mau lebih pedas boleh ditambahin lagi rawitnya. 1 siung bawang merah ukuran sedang dan 5 siung bawang putih. 5 lembar daun jeruk, 1 ruas jari lengkuas, 1 ruas jari jahe, 3 lembar daun salam, dan 5 buah cabai rawit. Garam dan kaldu bubuk secukupnya, dan air kaldu. Sekarang kita blender dulu bumbu halus. Kita tambahkan sedikit air, ini kita blender sampai halus. Lanjut kita potong-potong daging sapi dan tetelannya. Ini kita potong sesuai selera. Di sini aku potong bentuk dadu gitu. Kita panaskan sedikit minyak. Kemudian kita masukin bumbu halus. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita masukin daun jeruk dan teman-temannya. Lalu kita aduk-aduk lagi. Ini kita tumis sampai matang. Lalu kita masukin garam dan kaldu bubuk. Nah, kalau bumbunya udah mateng, kemudian kita masukin daging dan tetelan yang tadi udah kita cincang. Kita aduk-aduk lagi sebentar. Kemudian kita masukin air kaldu. Ini kita masukin sekitar 100-150 ml. Lalu kita masak sampai airnya menyusut. Nah, ini udah menyusut dan kita matikan api kompornya. Yuhu, oseng merconnya udah jadi. Terima kasih, sampai ketemu di video lainnya. Dah.